kelas 5 yang terkasih, bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, materi yang ke-7, yaitu Ester perempuan pemberani. Anak-anakku, anak-anak pasti tahu bahwa perempuan dan laki-laki itu sepadan atau sederajat. Kedudukan kaum perempuan dan laki-laki tidak lagi dibeda-bedakan. Anak-anak, banyak tokoh perempuan yang membela kebenaran dan keadilan. Mereka memperhatikan orang lemah, miskin, dan tersingkir. Contohnya, ada R.A. Kartini, Marsina, dan Bunda Teresa. Sekarang anak-anak, Bu Flo akan menjelaskan atau menceritakan kisah tentang Bunda Teresa dari Kalkuta. Teresa adalah seseorang yang peduli kepada orang yang miskin, terlantar, dan menderita. Ia memberikan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang yang tersingkir dari pergaulan masyarakat agar mereka dapat mengalami kebahagiaan. Ibu Teresa sungguh orang beriman. Ia mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dengan mengasihi orang-orang miskin dan menderita. Teresa percaya bahwa iman membuat segala sesuatu dapat terjadi. Teresa mengatakan, buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah kedamaian. Bunda Teresa bersama suster-suster tarekatnya menyapa dan menguatkan hati, mendoakan dan merawat orang-orang miskin dan terlantar di biaranya. Anak-anak, Bunda Teresa mendapat banyak penghargaan. Nobel Perdamaian pada tahun 1979 berkat kepeduliannya kepada sesama yang miskin dan terlantar. Bunda Teresa wafat pada usia 87 tahun tanggal 5 September 1997. Nah, pada tanggal 19 Oktober 2003, ia diangkat sebagai beata atau yang berbahagia oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan pada tanggal 4 September 2016, di Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus memberi gelar santa kepada Ibu Teresa. Anak-anak, dalam kitab suci Perjanjian Lama, ada juga salah satu tokoh perempuan pemberani yang bernama Ester. Ester adalah tokoh perempuan pemberani yang memperjuangkan nasib bangsanya. Nah, kita diharapkan dapat meneladani Ester yang berani memperjuangkan kesejahteraan dan peduli terhadap orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kisah Ester? Mari kita simak video berikut ini. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi.
Haman memberitahu Ahasveros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasveros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasveros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasveros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah semakin jelas ya kisah tentang Ester, perempuan pemberani. Sekarang, Bu Flo akan menjelaskan kesimpulan yang kita dapat dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, banyak tokoh perempuan yang berjuang menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Tokoh-tokoh perempuan memberi teladan kepada kita untuk melawan ketidakadilan dan mengatakan kebenaran. Ester adalah seorang perempuan pemberani yang cantik dan sederhana. Maka dari itu, Raja Ahasveros tertarik kepada Ester. Ester memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsa Israel. Nah, anak-anak, ada banyak orang seperti Haman di dunia ini yang berbuat jahat terhadap satu sama lain. Seperti yang sudah diceritakan dalam video tadi ya. Nah, maka dari itu kita dapat meneladani Ester dengan hidup sederhana, berani mengatakan yang sebenarnya, peduli terhadap orang lain, dan rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan orang lain. Dengan meneladani Ester, kita akan menyelamatkan sesama kita yang membutuhkan.
Baik anak-anak, semoga materi hari ini dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa dalam pertemuan minggu depan. Terima kasih anak-anak kelas 5 yang terkasih.